Karena kalau kita mengharapkan rezeki yang lebih banyak, kalaupun diganti 1 juta itu dunia, Pak. Itu sepele sekali di hadapan Allah. Dan Allah tidak mungkin membalas amalan solih yang mulia dan besar 100.000 rupiah ikhlasillahi ta'ala hanya dengan uang 1 juta. Karena itu perkara yang sedikit sekali. Dan apabila itu ada dalam pemahaman kita, berarti kita hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Berapa banyak yang tidak kita minta dalam kehidupan ini, Allah berikan secara cuma-cuma. Kita tidak pernah berdoa dalam setiap munajat dan sujud kita, ya Allah minta oksigen, Allah kasih oksigen. Ya Allah normalkan mata saya bisa menangkap cahaya, bisa menangkap warna red, green, blue, merah, hijau, biru. Tidak pernah seperti itu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Berapa banyak nikmat yang datang, yang dalam kehidupan kita ini datang begitu saja tanpa kita minta. Allah saja nggak hitung-hitungan sama kita. Lah kok kita baru sedekah 100.000, dihitung minta 10 kali lipat. Ini pemahaman yang kurang tepat, Hadin. Loh, terus kalau saya sedekah hari Senin 100.000, 3 hari lagi saya dapat 1 juta, itu bukannya balasan kebaikan 3 hari yang lalu, Ustaz? Bukan, Hadin. 1 juta setelah kita sedekah 100.000, kok tiba-tiba ada orang ngasih rizki 1 juta, itu bukan balasan kebaikan yang kita usahakan 3 hari yang lalu. Terus itu apa, Ustaz? Itu ujian tahap selanjutnya. Karena selama kita di dunia, kita masih diuji, Pak. Kalau dulu kita punya sekian uang bisa keluar 100.000, kalau ditambah 1 juta masih bisa keluar lagi, enggak. Ya. Jadi dunia itu memang sifatnya sedikit tadi. Tidak boleh kemudian kita berharap dari amalan soleh kita kok mintanya balasan-balasan dunia. Karena itu sangat sedikit sekali di mata Allah. Yang kedua sebentar. Ya. Yang kedua apa? Sebentar. Ya. Jadi dunia itu kata para ulama punya sifat sebentar. Sebentar sekali, sekejap. Ya. Bahkan bapak ibu mungkin punya putra yang dulu masih TK, sekarang sudah pada kuliah. Yang dulu kayaknya masih SMA, sekarang sudah pada minta nikah. Yang dulu kayaknya kita masih gendong, sekarang malah sudah gendong anak. Cepat sekali dunia itu, sebentar sekali. Bahkan ada ulama yang menghitung kalau kita hidup di dunia 60 tahun, kemudian dibandingkan kehidupan kita nanti di akhirat yang 1 harinya seperti 1000 tahun. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Allah dalam surah Al-Hajj. 1 hari nanti di akhirat seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Hidup di dunia ini cuman seperti 8 menit saja kalau dibandingkan hari-hari di akhirat. Jadi 60 tahun kita di dunia, terus 60 tahun kita di dunia ini, kata para ulama, itu seperti 8 menit nanti di akhirat. Sebentar sekali, Hadin. Sekejap, tidak lama-lama. Masalahnya adalah kita tidak pernah tahu batas ajal kita masing-masing, Pak. Ini rahasia Allah. Ilmunya tidak ada di dalam rumus-rumus para ulama. Mati itu rahasia Allah. Allah katakan dalam surah Luqman ayat yang terakhir, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang yang tahu rezekinya besok pagi, dan tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia meninggal. Jadi rahasia kematian itu rahasia Allah. Yang kita fahami, hari ini Allah berikan kita kehidupan, dan suatu hari kita pasti akan mati, tidak tahu. Berapa banyak orang yang menggunakan pakaiannya di pagi hari, di siang harinya yang melepaskan pakaiannya bukan dirinya. Berapa banyak orang yang mau nancapkan kunci motornya di siang hari, yang melepaskan kunci dari motornya di sore hari bukan dirinya. Kematian bisa datang kapan saja, dan kehidupan ini sangat sebentar sekali. Salah satu sifat kematian yang disepakati oleh para ulama, kematian itu selalu datang tiba-tiba, tidak menunggu kata siap dari kita. Dia datang secara tiba-tiba, selalu kita dalam keadaan tidak siap.
selalu dalam keadaan tidak siap. Sebagaimana tidak siapnya kita mendengarkan kabar bahwa ibu kita meninggal dunia, bahwa ayah kita meninggal dunia. Seperti itulah kematian datang. Maka kita harus tahu sifat dunia yang kedua ini, bahwa dunia itu sesaat sebentar saja. Dan sifat dunia yang ketiga, terus kemudian kenapa Rasulullah bilang hiduplah kamu di dunia wahai Ibnu Umar seperti orang terasing. Sifat yang ketiga, dunia itu sepele sekali di hadapan Allah. Ya, sepele sekali di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah jalan di sebuah pasar Madinah. Di pasar Madinah itu Rasulullah berhenti. Di sisi jalan ada bangkai anak kambing cacat tadi. Kemudian Rasulullah berhenti di depan bangkai itu. Para sahabat berkumpul. Kemudian Rasulullah berkata, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang hendak membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan harga 1 dirham saja. 1 dirham itu padahal cuma 70.000, Pak. Siapa yang mau? Biasanya harga kambing itu 1 dinar. 1 dinar itu kalau sekarang ya 4 juta. Dari dulu harga kambing itu 1 dinar, Pak. Saat harga emas 500.000 1 gram, 1 dinar itu 4/4 gram. Itu harga kambing masih 2,5 juta. Sekarang sudah harganya kan sekitar 3 juta, 4 juta. Lah ini sama Rasulullah disuruh beli 1 dirham. Siapa yang mau beli ini 1 dirham? Bangkai anak kambing cacat. Ya. Maka kemudian ya, sahabat ada yang berkata, ya Rasulullah, dikasih gratisan pun kami tidak mau ya Rasulullah. Ini bangkai ya Rasulullah. Ini sudah mati ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah rubah pertanyaannya. Ya sudah, siapa yang mau gratis? Maka sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, hidup pun merepotkan ya Rasulullah. Ini cacat ya Rasulullah. Kakinya cacat. Hidup pun anak kambing ini merepotkan. Siapa yang mau gratis? Tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Fawallahi, demi Allah, la dunya ahwanu alaikum, ahwanu ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, sungguh dunia itu di mata Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing cacat ini di mata kalian. Dunia itu bagi Allah itu sesuatu yang remeh-temeh, sesuatu yang sepele, tidak patut kalau kita perjuangkan. Makanya orang-orang beriman itu berjuangnya bukan untuk mengejar dan habis waktunya untuk dunia. Orang beriman itu orientasinya bukan kegelisahan dunia, tapi berusaha agar di dunia hidup enak, di akhirat hidup enak. Makanya posisi dunia itu bagi seorang mukmin bukan sebagai tujuan, Pak. Nanti dibuka surah Al-Qasas ayat ke-77. Di situ disebutkan posisi dunia dengan akhirat. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala akhirat dari setiap apapun yang Allah berikan kepadamu. Dikasih sehat, cari pahala akhirat. Dikasih pekerjaan, cari pahala akhiratnya. Dikasih kendaraan yang nyaman, cari pahala akhirat. Dikasih rumah yang luas, cari pahala akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kemudian apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan bagian duniamu. Jadi kalau ada orang hari-harinya cuman sholat terus, puasa terus, di masjid iktikaf terus tidak bekerja, ini bukan konsep Islam. Sebaliknya, kalau ada orang habis harinya jungkir balik, ya, peres keringet, banting tulang untuk ngejar dunia terus, habis dari Senin ke Senin, dari pagi ke pagi, tidak ada berhentinya, tidak ada porsi akhirat. Ini juga bukan konsep Islam. Konsep Islam itu mencari akhirat, tidak melupakan dunia. Tetap harus bekerja mencari ma'isyah yang halal sebagai modal membangun jembatan ke akhirat. Meniti di atas jalan jembatan itu, kemudian meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia, tapi nanti di surganya Allah Ta'ala. Makanya hari ini muliakan Allah, ini harus imbang.
Jadi dunia itu jangan jadi orientasi yang terlalu besar. Nah kemudian kata Rasulullah, Pak, di dunia seakan-akan kamu ini seorang pengembara, seorang yang terasing. Para ulama mengatakan yang namanya orang terasing, orang baru di wilayah yang baru, perantau, pengembara, itu selalu memiliki 5 sifat. Orang itu kalau terasing, misalnya panjenengan orang Solo tinggal di Jakarta, itu orang terasing, pengembara, perantau, pasti menjaga 5 sifat ini, kata para ulama. Lah 5 sifat inilah yang kemudian kata para ulama menjadi rumus hidup di dunia. Kalau kita ini hidup di dunia, rumusnya sudah dibuatin sama Rasulullah. Kunci utamanya hiduplah seperti orang yang gharib, orang yang terasing. Lah kata para ulama, orang terasing itu punya 5 sifat. Mari 5 sifat ini kita bahas satu persatu. Kita jadikan ini rumus kita hidup di dunia, agar kita tidak seneng tok di dunia tapi celaka di akhirat. 5 ini kalau dijaga, semoga memudahkan urusan-urusan dunia kita, sampai kemudian memudahkan urusan-urusan akhirat kita, berkumpul di dunia, bertetangga lagi di surga. Amin Allahumma amin. Nah 5 ini apa saja? Yang pertama kata para ulama, yang namanya orang terasing, pengembara, perantau, ya mungkin sebagian dari bapak atau ibu di sini bukan ada yang bukan orang asli Solo, cuman kebetulan istrinya orang Solo atau suaminya orang Solo sehingga harus tinggal di kota orang, begitu ya, yang kalau lebaran harus mudik ke kampung halamannya. Yang namanya orang terasing kata para ulama, orang terasing itu satu punya sifat, dia selalu berusaha taat aturan. Kita berada di tempat yang baru, di wilayah yang baru sehari datang, 2 hari datang, apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha melihat aturan yang berjalan di tempat ini apa. Di desa ini yang berjalan apa? Norma-norma yang berjalan, nilai-nilai yang dilakukan oleh masyarakat sini apa? Akan berusaha kita taati. Ya. Kalau kita datang ke pengajian pertama kali kan nggak berani gojek dewe, Pak. Nggak berani sikile selonjoran, ya. Nggak berani rame dewe, nggak berani. Ya. Mesti rodok sopan. Kalau kanan kiri ini rodok, monggo Pak. Ya. Masih taat aturan. Ya. Kenapa? Karena orang baru dia. Yang namanya orang baru itu di mana-mana pasti taat aturan. Lah, Rasulullah ingin memberikan satu pengertian kepada kita. Kalau kita tinggal di dunia, rumus pertamanya itu taat aturan. Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan jangan dilanggar. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini tugasnya bukan untuk jadi orang kaya, bukan jadi orang yang harus sehat terus, bukan jadi orang yang kemudian dimudahkan semua urusan materinya, bukan. Ya, tugas kita di dunia itu sehat kita tetap taat, sakit kita tetap taat, sugih taat, tidak punya uang tetap taat. Tugasnya taat saja, illa liya'budun saja. Ya, tetap berusaha menyembah dan beribadah kepada Allah saja. Ya. Makanya kemudian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu ada 2 orang hamba Allah. Ya. Ada 2 orang hamba Allah yang dikasih Nobel penghargaan sama Allah. Ya. Di dalam Al-Quran nanti dicek di surah Shad ayat ke-30 sampai ayat 30 dan ayat 44. Ada satu kalimat yang sama diulang 2 kali dalam Al-Quran. Kalimatnya begini, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Apa artinya? Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat, kata Allah. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat. Allah berikan penghargaan ini kepada 2 hamba yang berbeda. Di ayat 30 Allah berikan Nobel penghargaan ini kepada seorang hamba namanya Sulaiman. Kata Allah, Pak, ini loh hamba favoritku, ni'mal abdu, hamba terbaikku. Kenapa? Innahu awwab, karena dia tetap taat. Kenapa dibilang tetap taat? Karena Nabi Sulaiman itu
hidup dengan keberlimangan harta, kelapangan, raja, punya istana yang tidak ada yang bisa mengalahkan istananya, punya pasukan, follower bukan hanya dari jenis manusia, pengikutnya itu dari jin, binatang. Nabi Sulaiman punya keterampilan berbahasa dengan berbagai macam bahasa, termasuk bahasa binatang. Nabi Sulaiman tuh kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kendaraannya bukan Pajero atau Alphard, kendaraannya itu angin. Dalam Al-Quran disebutkan berpindah dari satu tempat, wilayahnya terbentang dari sungai Efrat ke sungai Nil, ya, luas sekali wilayahnya, ya. Nabi Sulaiman ini sudah kaya raya, pengikutnya banyak, raja, orangnya bijaksana, kemudian punya keterampilan berbahasa yang luar biasa. Dan juga Nabi Sulaiman itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi Sulaiman itu seorang yang kuat, Pak. Nabi Sulaiman pernah bersumpah di satu malam, wallahi la atufanna imro'ati, sesungguhnya demi Allah aku mau mengelilingi 100 orang istriku malam hari ini, dan semuanya akan hamil dan akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah. Sama malaikat diingatkan, Sulaiman, kul insyaallah. Sulaiman katakan insyaallah, tapi Nabi Sulaiman lupa nggak bilang insyaallah. Akhirnya setelah mengelilingi dalam satu malam, mengelilingi 100 istri Nabi Sulaiman, tidak ada satupun istri beliau yang hamil kecuali satu istri saja yang melahirkan anak setengah manusia. Maksudnya anaknya tidak normal. Ya, gara-gara lupa tidak bilang insya Allah. Nah, ini pentingnya kita kalau berjanji, berazam, punya harapan kuat, jangan lupa apa? Insya Allah. Nah, pelajaran lainnya apa? Dari hadis ini para ulama bilang, ini Nabi Sulaiman berarti orang yang kuat dan perkasa, ya. Nah, di tengah kehebatannya Nabi Sulaiman, apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman berkomentar tentang nikmat yang Allah berikan. Hada min fadli Rabbi. Ini semuanya bukan karena kehebatanku. Ini semuanya bukan karena kecerdasanku. Ini semuanya bukan karena kerja kerasku. Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani a'akfur am ashkur. Ashkur am akfur, untuk mengujiku aku tetap bersyukur atau aku lupa sama Allah, aku kufur. Gara-gara kalimat ini adalah karunia dari Robku, Nabi Sulaiman dapat penghargaan dari Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini loh sebaik-baik hambaku karena dia tetap taat. Di ayat ke-44-nya kalimat ini diulang, Bapak Ibu. Ni'mal abdu innahu awwab. Ini loh hambaku yang terbaik karena dia tetap taat. Tapi orangnya beda. Siapa? Ayub alaihi salatu wassalam. Yang kedua namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub ini hidupnya 180 derajat berbeda daripada Nabi Sulaiman. Hidupnya dalam keadaan sakit. Jadi diriwayatkan dalam riwayat Israiliyat itu, Nabi Ayub itu, Bapak Ibu, Nabi Ayub itu berjaya 40 tahun. Sampai usia 40 tahun, dari 40 tahun ke 60 tahun, 20 tahun dia berjaya. Perikanannya maju, perkebunannya maju, perdagangannya maju. Anaknya laki-laki 5 semua. Ketika usianya mencapai 60 tahun, Nabi Ayub sakit tadi. Sakit, perkebunannya habis, perdagangannya habis, perikanannya habis, anaknya 5 meninggal semua, ya, 5 laki-laki meninggal semua dalam kondisi sakit menaun, ya. Dalam riwayat Israiliyat itu disebutkan sakitnya itu sakit kulit yang membuat kemudian kulitnya itu dagingnya sampai keluar, sampai kelihatan tulangnya, saking habis tuh tubuhnya Nabi Ayub. Dalam kondisi seperti itu sakitnya bukan lagi setahun 2 tahun, beliau sakit 18 tahun. Jadi usia 78 itu beliau habis, ya. Kemudian istrinya yang masih setia bilang kepada suaminya, wahai Ayub suamiku, ya, kamu ini kan nabinya Allah, kekasihnya Allah, kenapa kamu tidak minta saja sama Allah agar Allah SWT memberimu kesembuhan? Mesti kan ijabah kalau yang minta nabi. Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub tersenyum bilang kepada istrinya, wahai istriku, bersabar dulu 2 tahun ya.
Kita dulu dapat nikmat dari Allah 20 tahun. Ini baru dikasih sakit 18 tahun. Masih kurang 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun lagi, aku baru berani minta ke Allah agar Allah memberikan aku kesembuhan. Kalau sekarang mintanya ini kok kayak kurang sopan, kata Nabi Ayub. Masya Allah. Dengan kesabaran yang luar biasa itu, kemudian setelah 20 tahun Nabi Ayub baru minta sama Allah. Permintaannya diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku disentuh penyakit. Jadi bahasa Al-Qur'annya itu, doanya Nabi Ayub bukan ya Allah aku digerogoti penyakit, bukan Bapak Ibu. Aku ditimpa penyakit, bukan. Massaniyadurru, massa ya massu itu dalam bahasa Arab artinya disentuh. Ya Allah aku disentuh penyakit dan tidak minta disembuhkan. Adabnya Nabi Ayub ini. Apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu ya Allah kau adalah zat yang paling penyayang. Makanya kemudian apa? Makanya kemudian Nabi Ayub mendapatkan penghargaan dari Allah. Wah, ni'mal abdu innahu awwab. Ini loh hamba terbaikku, dia tetap taat. Jadi kalau kita dikasih kelapangan seperti Nabi Sulaiman, harus tetap taat. Kita dikasih kesempitan seperti Nabi Ayub, harus tetap taat. Karena memang aturan hidup dan rumus hidup di dunia yang pertama itu, orang kalau dia merantau di negeri orang, dia berusaha tetap taat aturan. Ini rumus pertama. Rumus yang kedua, kata para ulama, yang namanya perantau, yang namanya pengembara, yang namanya orang terasing, dia selalu berusaha untuk memilih teman yang baik. Maka seni hidup di dunia ini Pak, kita harus pilih-pilih, harus pinter-pinter milih teman, harus selektif memilih teman duduk, teman berbincang, teman ngobrol, teman yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Karena kalau salah pilih teman, hadirin, kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau kita salah lingkungan untuk bergaul, kita khawatir kita nanti salah dalam memilih jalan. Pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib. Sahabat itu selalu menarik kawannya, selalu mengajak kawannya. Kalau teman kita adalah teman yang tukang maksiat, teman kita teman yang salah, yang tidak solih, maka kita nanti khawatir bukan berhasil mewarnainya, tapi justru terwarnai. Maka ada ulama yang mengatakan, bertemanlah kepada siapa saja, tapi bersahabatlah hanya dengan orang-orang soleh. Kenapa? Dia yang mengarahkan. Sama, seorang perantau kan begitu, selektif milih teman, ya, selektif milih teman kerja, teman bisnis. Agar apa? Agar tidak rugi di tempat perantauan. Harus benar-benar milih teman. Nah itu yang kedua, hadirin dimuliakan Allah. Ya, jadi rumus hidup di dunia itu berusaha selalu memilih teman. Kemudian yang ketiga, namanya orang perantau itu selalu hidup apa adanya. Punya sifat apa? Hidup apa adanya, ridho dan qanaah. Dulu waktu saya belajar di Mesir, Pak, saya itu tinggal bersama teman saya di satu apartemen murah sederhana itu satu kamar, cuman mungkin 4x4 Pak, diisi sama 6 orang Pak. 6 orang Pak, betul-betul tidur itu jejer kayak bandeng Pak. Kamar mandinya satu. Kenapa kok Ustadz kok sederhana? Satu, karena kami tidak punya uang, kami perantau. Yang kedua, ya apa boleh buat. Kita di situ untuk belajar, ya, bukan untuk tinggal selamanya. Maka kita berusaha hidup apa adanya. Sudah yang ada, kita hidup apa adanya. Kalau belajar sempit di tempat itu ya cari tempat luar. Ya, yang penting bisa bernaung di situ, bisa tidur di situ, bisa nyimpen barang. Ya. Kenapa? Karena memang
mentalnya orang yang merantau itu harus apa? Hidup apa adanya. Harus ridho sama ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Harus qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup. Kadang-kadang kita ini sering gelisah hidup di dunia itu karena kita tidak merasa cukup, Pak. Makanya Rasulullah itu ngasih cara gimana biar orang itu selalu merasa cukup ketika hidup. Kata Rasulullah, Pak, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah siapa yang ada di bawahmu, jangan lihat siapa yang ada di atasmu. Jadi kalau kita pingin hidupnya selalu merasa cukup, sering-sering lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara akhirat beda. Kalau dalam perkara akhirat lihat yang di atas kita. Lihat yang sholatnya di saf awal, biar kita termotivasi. Lihat yang sodakohnya banyak, biar kita termotivasi. Tapi kalau urusan dunia, lihat ke bawah. Jangan sering-sering dangak, Pak. Kalau sering-sering dangak itu resikonya dua. Satu, kepanasan. Dua, kejeglong, Pak. Ya, karena nggak lihat bawah, ya. Sama, kenapa kita gampang panas, Pak? Gampang pinginan, karena sering lihat ke atas, lihat orang yang lebih dalam urusan dunia, ya. Makanya kemudian Rasul kita SAW menjelaskan, kalau kamu pingin hidupnya tenang, adem, ayem, cukup, sering lihat ke bawah, ya. Misalnya kita punya rumah masih ngontrak, Pak. Lihat ke bawah, Pak. Di luar sana banyak orang yang tidak punya rumah. Yang kalau siang kepanasan, kalau malam kehujanan. Masih mending kita bisa ngontrak. Misalnya kalau kita makan, menu makannya itu saja, lauhnya itu saja. Tidak apa-apa, Pak. Di luar sana ada yang harus menjual 10 lembar koran agar bisa makan sekali makan. Kalau hari ini kita punya kendaraannya lambat, pelan, gampang rewel, tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah cukup, sudah punya kendaraan. Di luar sana ada orang kemana-mana harus jalan kaki. Kalau hari ini kita punya anak kok rewel, sulit diatur, tidak apa-apa. Alhamdulillah punya anak, Pak. Di luar sana ada pasangan suami istri yang sudah doa puluhan tahun belum dikaruniai anak, Pak. Dan itulah mentaliti seorang pengembara. Hidup di dunia itu harus hidup apa adanya, ridho sama ketentuan Allah. Alhamdulillah ini semuanya terjadi atas izin Allah. Pasti ada pelajaran, ada hikmah dari kejadian ini. Semuanya yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Karena ini dipilihkan Allah, ini mesti yang terbaik, ya. Sama qanaah. 3. 4. Ini rumus keempat, Pak. Rumus keempat, seorang pengembara atau seorang yang terasing, ya, dia biasanya sering berhenti sejenak. Kalau kita dari Solo ke Jakarta lewat tol, kan tidak mungkin gaspol remblong, Pak. Mesti setiap 2 jam kita masuk rest area, hanya sekedar untuk merenggangkan badan, ke toilet, ke belakang, beli jajanan, minuman, ngisi bensin, ngecek ban, ya. Dalam rangka itu, maka sama hidup di dunia ini harus sering berhenti, Pak. Berhenti untuk apa, Ustaz? Berhenti sejenak, nggak lama-lama. Untuk berhenti sejenak, nggak lama-lama. Untuk muhasabah, untuk menengok ke belakang. Amalan saya sudah sempurna belum? Amalan saya masih jauh dari kata lumayan atau sudah baik? Dosa saya bagaimana? Saya maksiat terus apa dosa terus? Nah, momen berhenti itu dalam rangka untuk muhasabah. Kalau ada amalan soleh yang sudah diraih, kita berdoa kepada Allah agar Allah kasih istiqomah. Ya Allah, istiqomahkan aku bisa kajian setiap Ahad pagi, ya Allah, di Masjid Hidayah, ya. Dan mudahkan hamba untuk lebih bisa melakukan amalan soleh yang lebih baik. Kalau melihat dosa-dosa kita banyak, dalam pemberhentian itu kita berdoa, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba banyak khilaf, banyak salah, ya Allah, ya. Dan persulit hamba untuk melakukan yang semisal besok pagi, ya Allah. Ini muhasabah. Jadi rumus hidup di dunia yang keempat itu harus banyak muhasabah, harus banyak merenung, harus banyak
bermunajat kepada Allah sambil menyendiri menangisi dosa. Ya, makanya saya sering bilang kepada para jamaah, kadang-kadang kita perlu Pak sesekali itu sholat di masjid yang bukan masjid rumah kita Pak. Nyari masjid sing rodok blusukan, sholat di situ, di tempat yang mungkin orang-orang tidak kenal kita, sehingga kita bisa lebih lama berdoa, lebih khusyuk menangis, lebih merenung, lebih berhenti sejenak untuk kemudian bermuhasabah di tempat itu. Ya, kadang-kadang kalau di masjid sendiri itu dilirik, agak ngangkat tangan dilirik karo konco itu rodok rapena gitu ya. Nah, coba sesekali saja, tidak sering-sering ya. Tapi kewajiban kita tetap memakmurkan masjid kita masing-masing. Ya, dalam rangka apa? Muhasabah tadi. Nah, itu rumus yang keempat. Kemudian rumus yang kelima, hadirin muliakan Allah barakallahu fikum. Kata para ulama, yang namanya pengembara, yang namanya orang yang terasing, mereka selalu sadar bahwa suatu hari mereka harus pulang. Ini sifat yang kelima. Sama hadirin, setiap kita ini ada jadwal pulangnya. Semuanya pulang kita ini hadirin. Yang membedakan hanya jadwal keberangkatan saja. Ada yang memilih waktu pagi, ada yang memilih waktu sore atau malam. Saudara-saudara kita yang sudah pulang mungkin mereka memilih waktu keberangkatan pagi. Dipilihkan Allah waktunya pagi. Bisa jadi kita di siang harinya, atau sore harinya, atau malam harinya. Seorang pengembara yang baik, seorang terasing perantau yang baik, dia selalu menyadari dia tidak akan tinggal di situ selamanya. Suatu hari dia harus pulang karena ditunggu sama orang rumah. Lah, kalau dia sadar bahwa suatu hari dia pulang, yang ada di benaknya hanya satu, bekal saya sudah cukup atau belum untuk pulangnya. Bekal saya sudah cukup atau belum untuk ngoleh-ngolehi orang rumah ya. Karena orang rumah nunggu kita hadir. Allah menunggu amalan-amalan kita. Sehingga kemudian dengan itu Allah mengizinkan kita masuk rumah atau tidak. Kalau tidak masuk rumah berarti nyemplung ke neraka Pak. Kalau diizinkan masuk rumah, para malaikat akan menyambut dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Dalam Al-Quran disebutkan ya, para malaikat penjaga pintu surga itu nanti menyambut para penghuni surga dengan kalimat apa? Salamun alaikum, selamat ya buat kalian, bima sobartum, selamat atas kesabaranmu di dunia selama ini. Ya. Jadi biar kita ini punya banyak bekal, modalnya satu Pak, harus sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar menahan diri dari maksiat, sabar dalam ujian-ujian ya. Sehingga kemudian dengan kesabaran itu semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berbekal. Suatu hari kita pulang. 5 ini mari kita jagain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 1, berusaha taat di segala saat, taat tanpa syarat. 2, memilih teman duduk yang baik, lingkungan yang baik, yang menggandeng tangan kita sampai sama-sama masuk ke surganya Allah. Yang ketiga Pak, hidup apa adanya, ridho, qanaah. Yang keempat, berhentilah sejenak, muhasabah, introspeksi, biar kita lebih melejit lagi di hari-hari berikutnya. Tugas kita itu bukan membandingkan diri kita dengan diri orang lain, Bapak Ibu. Tugas kita dari Allah itu membandingkan diri kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang kelima, selalu sadar suatu hari kita pulang. Hanya jadwal kepulangan kita belum tahu. Mari kita persiapkan sebaik mungkin. Semoga Allah ridho dengan usaha-usaha ini. Semoga Allah ridho, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga jamaah Masjid Al-Hidayah ini bukan hanya jadi keluarga-keluarga dunia, tapi keluarga sampai ke surga. Amin Allahumma amin.
Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai doa, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk saudara kita yang hari Ahad di tanggal 20 Agustus lalu, Bapak Sabto Wibowo rahimahullahu taala. Beliau ini adalah cucunya Mbah Sahlan. Ya, kita kirimkan surah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu kita berhenti sejenak. Kita mengangkat tangan, mengosongkan hati, isi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan pandangan kita, kita memohon kepada Allah. Mari kita beristighfar 3 kali dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb kami, ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surga ya Allah. Jauhkan dari segala kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintaimu, mencintai Rasulmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami putra-putri yang soleh solihah, cucu-cucu yang soleh solihah, yang hafid hafidah, yang menjadi syafaat nanti kepada kami di hari kiamat ya Allah, yang mengirimkan amalan soleh dan pahala ketika kami terbujur kaku di alam barzakh ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jaga keluarga kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Ya Allah, jaga jamaah ini ya Allah, jangan Kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub
tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arzuqna tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna tsabata wal istiqamah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Ya Allah, di sisa usia kami ini ya Allah, jadikan iman kami terjaga lurus istiqamah ya Allah. Jika ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah, berkahi Masjid Al-Hidayah ya Allah, takmirnya ya Allah, pengurusnya ya Allah, kajian-kajian yang diadakan ya Allah, para jamaahnya ya Allah, keluarganya di rumah ya Allah, sanak saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya ya Allah, kumpulkan dalam keberkahan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang kana nasta'in insyaallah mustaqim. Syaratal ladina. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian mohon maaf jika ada salah, lepas kata, lepas perbuatan. Semoga Allah